Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Putri Maharani Rauda dengan NIM 2021143396 dari kelas 1J, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang peranan keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam pendidikan dengan mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Yang pertama, peranan keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam pendidikan. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Sekolah hanyalah membantu kelanjutan pendidikan dalam keluarga. Peralihan bentuk pendidikan keluarga ke sekolah memerlukan kerjasama antara orang tua atau keluarga dan pendidik atau sekolah. Hubungan kerjasama antara keluarga dan sekolah dapat dilakukan dengan melakukan kunjungan ke rumah anak didik, mengundang orang tua ke sekolah atau untuk memperlihatkan perkembangan anak, case conference atau rapat mengenai hal atau topik penting berkaitan dengan masalah yang dihadapi anak didik sehingga dapat dicari jalan keluarnya dengan musyawarah mufakat. Badan pembantu sekolah atau komite sekolah atau organisasi sebagai bentuk kerjasama antara pihak sekolah dengan keluarga anak didik. Mengadakan surat menyurat antara sekolah dan keluarga atau diperlukan untuk perbaikan pendidikan anak didik. Misalnya berkaitan dengan peringatan guru atau pendidik kepada orang tua dikarenakan anak didik, misalnya kenakalan atau anak didik sering membolos. Daftar nilai atau rapot atau merupakan bentuk pelaporan hasil belajar atau prestasi anak didik selama belajar di sekolah. Yang pertama, tanggung jawab pendidikan oleh orang tua. Peran keluarga bagi pendidikan anak adalah melatih anak menguasai cara-cara mengurus diri, misalnya cara makan, berbicara, berjalan, berdoa, dan yang lainnya. Hal ini berkaitan erat dengan perkembangan diri anak sebagai seorang pribadi. Sikap orang tua kepada anak sangat mempengaruhi perkembangan anak. Sikap menerima atau menolak, sayang atau acuh tak acuh, sabar atau terburu-buru, melindungi atau membiarkan anak, secara langsung memberikan pengaruh kepada anak dalam hal reaksi emosional anak. Tugas dan peran utama keluarga bagi pendidikan ialah peletak dasar bagi pendidikan, moral, spiritual, sosial, yang perlu didasari oleh teori pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya, keluarga juga harus memahami masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana mendidik anak sesuai dengan perkembangan anak. Keluarga dalam mendidik tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak, namun harus memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dengan tetap mendampingi agar anak tidak salah dalam memilih. Yang kedua, tanggung jawab pendidikan oleh pemerintah. Peran pemerintah adalah sebagai pelayanan masyarakat, peran sebagai fasilitator, peran sebagai pendamping, peran sebagai mitra, dan peran sebagai penyandang dana. Sebagai pelayan masyarakat, dalam mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat, seharusnya pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melayani masyarakat merupakan pilar utama dalam memberdayakan dan membantu masyarakat dalam menemukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal. Sebagai fasilitator, pemerintah seharusnya merupakan fasilitator yang ramah menyatu dengan masyarakat, bersahabat, menghargai masyarakat, mampu menangkap aspirasi masyarakat, mampu membuka jalan, mampu membantu menemukan peluang, mampu memberikan dukungan, mampu meringankan beban pekerjaan masyarakat, mampu menghidupkan komunikasi dan partisipasi masyarakat tanpa masyarakat merasa terbebani. Sebagai pendamping, pemerintah harus melepaskan perannya dari penentu segalanya dalam pengembangan program belajar menjadi pendamping masyarakat yang setiap saat harus melayani dan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Kemampuan pemerintah sebagai teman, sahabat, mitra setia dalam membahas, mendiskusikan, membantu merencanakan, dan menyelenggarakan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat perlu terus dikembangkan. Sebagai pendamping harus dapat memberikan kontribusi pada masyarakat. Sebagai mitra, apabila kita berangkat dari konsep pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, maka masyarakat harus dianggap sebagai mitra. Hubungan dalam pengambilan keputusan bersifat horizontal, sejajar, setara dalam satu jalur yang sama. Harus dapat saling memberi, saling mengisi, saling mendukung, dan tidak berseberangan dengan masyarakat.
Sebagai penyandang dana, pemerintah harus memahami bahwa masyarakat yang dilayani pada umumnya adalah masyarakat yang kurang mampu, baik dalam ilmu maupun ekonomi. Pemerintah berperan sebagai penyedia dana yang dapat mendukung keseluruhan kegiatan pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat yang disalurkan berdasarkan usulan dari lembaga pengelola. Sebagai fasilitator, pemerintah seharusnya merupakan fasilitator yang ramah, menyatu dengan masyarakat, bersahabat, menghargai masyarakat, mampu menangkap aspirasi masyarakat, mampu membuka jalan, mampu membantu menemukan peluang, mampu memberikan dukungan, mampu meringankan beban pekerjaan masyarakat, mampu menghidupkan komunikasi dan partisipasi masyarakat tanpa masyarakat merasa terbebani. Yang ketiga, tanggung jawab pendidikan oleh masyarakat. Istilah masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak yang relatif sama dan hidup sebagai kesatuan atau kelompok. Anggota masyarakat terdiri dari berbagai ragam pendidikan, profesi, keahlian, suku, bangsa, agama, dan lapisan sosial sehingga menjadi masyarakat yang majemuk. Peran masyarakat. Yang pertama, peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Pada tingkatan ini, masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah untuk mendidik anak-anak mereka. Yang kedua, peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Pada PSM atau peran serta masyarakat, jenis ini masyarakat berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik sekolah dengan menyumbangkan dana, barang, atau tenaga. Yang ketiga, peran serta secara pasif. Masyarakat dalam tingkatan ini menyetujui dan menerima apa yang diputuskan pihak sekolah atau komite sekolah. Misalnya, komite sekolah memutuskan agar orang tua membayar iuran bagi anaknya yang bersekolah dan orang tua menerima keputusan itu dengan mematuhinya. Yang keempat, peran serta melalui adanya konsultasi. Pada tingkatan ini, orang tua datang ke sekolah untuk berkonsultasi tentang masalah pembelajaran yang dialami anaknya. Yang kelima, peran serta dalam pelayanan. Orang tua atau masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah. Misalnya, orang tua ikut membantu sekolah ketika ada study tour, pramuka, kegiatan keagamaan, dan sebagainya. Yang keenam, peran serta sebagai pelaksana kegiatan. Misalnya, sekolah meminta orang tua atau masyarakat untuk memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan, masalah gender, gizi, dan sebagainya. Dapat pula misalnya berpartisipasi dalam mencatat anak usia sekolah di lingkungannya agar sekolah dapat menampungnya menjadi narasumber, guru bantu, dan sebagainya. Yang terakhir atau nomor 7, peran serta dalam pengambilan keputusan. Orang tua atau masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan baik akademis maupun non-akademis dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan sekolah atau RPS. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.